Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 89. Oke, lang gak usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan merasakan adanya aura samar dari api pil komunikasi roh yang terpancar dari bawah goa. Kegembiraan di dalam pandangan matanya pun tidak bisa disembunyikan dalam hal ini. Dan Xiaoyan kemudian dia berkata, awalnya kupikir akan butuh banyak usaha untuk menemukan tempat favorit dari api surgawi ini, tapi aku tidak menyangka akan menemukannya semudah ini setelah terpengaruh oleh pertempuran barusan. Xiaozan kini melangkah maju mendekati Xiaoyan lalu bertanya, Tuan Muda Xiaoyan, apakah Anda yakin tempatnya ada di sini? Xiaoyan pun segera menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya tinju dari seorang Xiaozan mengepal dengan keras, diselimuti cahaya keemasan yang langsung menghantam ke arah bawah dengan sangat keras. Akhirnya, semua orang mengetahui bahwa ini bukanlah pintu masuk yang sebenarnya, karena ini tidak akan muncul di dasar dari pohon raksasa. Pukulan keras dari seorang Xiaozan pun menggema sebuah celah yang cukup besar pada akhirnya tercipta, dan kemudian push, udara panas menyebar keluar dari dalamnya. Lengan baju dari seorang Zeni kini langsung terkulai, dan kemudian Zeni mengeluarkan doki yang menyapu, mengisolasi udara panas yang bergejolak. Semua orang kemudian kini telah mengintip masuk ke dalam goa. Tempat itu sebenarnya tidak terlalu dalam, namun cukup luas, dan tampaknya bagian dalam dari goa ini terukir oleh bongkahan batu yang berwarna abu-abu kehijauan, terlihat sangat alami dan juga kuno. Udara yang panas dihasilkan dari dalamnya menyebabkan pakaian dari semua orang pun menempel dengan ketat di tubuh masing-masing, membuat sosok dari Zeni semakin terlihat anggun dan wajahnya memerah, memancarkan daya tarik yang tidak terucapkan. Dengan pandangan sekilas mata dari Xiaoyan pun tiba-tiba saja melihat ke arah Zeni, dan kemudian dia merasakan hasrat yang tumbuh di dalam hatinya, membuat wajah dari Xiaoyan langsung memerah. Namun untungnya semua orang fokus pada situasi yang ada di dalam goa dan tidak memperhatikan perubahan wajah dari seorang Xiaoyan. Dia pun kemudian dengan cepat menekan pikiran nakalnya yang mengganggu ini, dan tampak cukup malu, membuat raut wajah Xiaoyan terlihat memerah untuk saat ini. Dia kemudian buru-buru mengikuti pandangan mata dari semua orang ke dalam goa berwarna abu-abu hijau. Gumpalan kabut pun kini telah naik, berkumpul tepat di tengah ruang batu berwarna abu-abu hijau itu, dan kemudian kabut tersebut kini langsung menebal, seolah-olah itu adalah sumber dari semua panas yang muncul dari dalam goa. Kekuatan jiwa milik Xiaoyan pun langsung dikeluarkan menyapu sekeliling ruang batu yang ada di dalam sana, dan Xiaoyan tidak menemukan keanehan apapun. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa api surgawi peringkat 16 ini yang begitu kuat akan berada dan juga menyukai ruang batu yang begitu sederhana. Xiaoyan kemudian mengatakan, seharusnya tidak ada bahaya apapun di dalam goa ini, karena kalian tidak memiliki api surgawi untuk melindungi tubuh masing-masing. Maka turun ke dalam goa itu hanya akan menyebabkan racun apinya menyerang jantung kalian. Sebaiknya tetap tinggal di tempat ini dan biarkan aku yang masuk sendirian ke dalam goa berwarna abu-abu hijau. Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat Zeni dan juga yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan setelah mengatur agar semua orang beristirahat dan juga menjaga di tempat sekeliling, Xiaoyan akhirnya melihat ke arah Zeni, menenangkan dia yang penuh dengan kekhawatiran, dan kemudian Xiaoyan pun melompat masuk ke dalam ruang batu abu-abu hijau. Sesampainya di dalam goa ini, Xiaoyan merasakan hawa panas yang luar biasa langsung menyelimuti ke dalam tubuhnya, dan itu berasal dari kabut yang ada di dalam tempat ini. Xiaoyan merasa seolah-olah pandangan matanya pun gelap dan penglihatannya menjadi terbatas. Suhu yang ada di sekitarnya pun meningkat dengan cepat. Dengan api surgawi yang telah melindungi tubuhnya, Xiaoyan tidak takut pada suhu panas di tempat ini. Sesaat kemudian penglihatan Xiaoyan kembali jernih. Dia mengamati tempat sekeliling. Di sisi kanan dari ruang batu terdapat sebuah tempat yang cukup gelap, berkelak-kelok, dan Xiaoyan menduga bahwa itu kemungkinan merupakan pintu masuk dan juga keluar untuk api surgawi. Tatapan mata Xiaoyan kemudian beralih melihat ke arah tengah dari ruang batu ini, dan kemudian dia telah menemukan adanya sebuah kolam batu di tengah-tengah sana dipenuhi magma
berwarna merah hitam yang telah mendidih dan juga bergelombang. Percikan-percikan api meletus di dalam tempat itu. Xiaoyan kemudian berkata pelan, tidak heran jika ia sangat ingin datang ke tempat ini ketika kekuatannya sudah habis, karena sebenarnya tempat ini terhubung dengan api inti bumi dan kekuatan apinya benar-benar kaya. Ini memanglah sebuah tempat yang sangat baik bagi api surgawi untuk memulihkan dirinya. Tempat yang kaya dengan kekuatan api seperti ini dikatakan sebagai tempat terbaik untuk menaklukkan dan juga melahap api surgawi. Alis dari Xiaoyan pun kini sedikit terangkat, penuh dengan kegembiraan. Tiba-tiba saja tangan dari Xiaoyan pun bergetar. Api pil komunikasi roh kini mulai berdenyut, dan kemudian api bumi yang ada di dalam kolam seolah-olah merasakan panggilan dari api surgawi, kemudian terus-menerus mengalirkan kekuatan ke dalam api pil komunikasi roh. Hal itu membuat api berwarna abu-abu segera melahap kekuatan api bumi dengan rakus dan menyebabkan adanya peningkatan kekuatan. Hal itu kemudian membuat api surgawi hijau gelap di dalam tubuh Xiaoyan langsung menunjukkan sebuah perlawanan yang langsung mengeluarkan kekuatan hijau gelap untuk menyelimuti tubuh dari Xiaoyan. Adegan seperti ini membuat Xiaoyan hanya bisa mengurutkan keningnya, dan kemudian dia dengan lembut menyalirkan doki ke dalam api surgawi berwarna hijau gelap di dalam tubuhnya, yang membuat dia segera berkobar memutuskan hubungan antara api bumi dan juga api pil komunikasi roh dalam sekejap saja. Setelah terputus hubungan ini, api pil komunikasi roh langsung layu. Xiaoyan kemudian berkata, sepertinya aku harus segera menundukkan api ini. Jika tidak, begitu dia memiliki kesempatan untuk memulihkan diri, maka tidak akan bisa dijinakkan kembali. Xiaoyan tidak lagi menunda waktu. Dia segera mengambil posisi duduk bersila di dekat magma dari kolam merah hitam, dan kemudian mengatur pernapasan serta energi di dalam tubuhnya, menyesuaikan kondisi ke dalam kondisi yang paling baik. Detik berikutnya Xiaoyan pun melirik api pil komunikasi roh yang berada di telapak tangannya dan tampak layu. Ini adalah api surgawi ketiga yang dia dapatkan. Kekuatannya cukup luar biasa, dan setelah ditaklukkan lalu ditelan, kekuatan dan juga penempaan tubuh milik Xiaoyan pasti akan meningkat dengan pesat. Memikirkan hal seperti ini saja membuat Xiaoyan terlihat nampak gembira. Api surgawi berwarna hijau gelap yang ada di dalam tubuh Xiaoyan langsung mengeluarkan kekuatan apinya untuk menyelimuti seluruh tubuh dari Xiaoyan, membentuk lapisan pelindung yang sangat tebal, dan kemudian Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya. Kekuatan dahsyat pun meledak. Xiaoyan kini telah langsung membuka mulutnya lebar-lebar, memasukkan api pil komunikasi roh ke dalam mulutnya itu. Meskipun aura dari api pil komunikasi roh tidak stabil dan juga sangat lemah, tapi energinya masih sangat kuat. Aura yang luar biasa melonjak seperti letusan gunung Merapi Tante Erni, menerobos ke seluruh tubuh dari Xiaoyan dan seolah-olah akan membakar tubuh Xiaoyan menjadi debu. Tekanan dari api surgawi peringkat 16 ini langsung terpancar dengan cara yang cukup luar biasa, dan kemudian api surgawi tersebut secara halus mengalirkan kekuatan abu-abunya. Hal ini membuat api surgawi berwarna hijau gelap langsung melakukan perlawanan untuk menghalangi kekuatan api berwarna abu-abu itu. Fluktuasi api surgawi yang bergelombang kini telah langsung melemah secara signifikan. Energi api abu-abu langsung melonjak, membakar setiap inci dari meridian dan juga tulang dari Xiaoyan, lalu memanggangnya dan juga menghancurkan setiap sel di dalam tubuh Xiaoyan saat ini. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Xiaoyan berkeringat dingin, wajahnya pun langsung pucat. Api surgawi yang sudah sangat lemah masih memiliki kekuatan yang cukup menakutkan dan juga luar biasa, melebihi ekspektasi dari seorang Xiaoyan. Jika api ini berada dalam kondisi puncaknya, bukankah hal itu akan membuat Xiaoyan hancur menjadi debu? Xiaoyan tidak berani memikirkan lebih jauh tentang hal ini. Sambil menggertakkan giginya, Xiaoyan pun berjuang. Dia mengangkat kepala, tatapan mata Xiaoyan perlahan berubah dari keteguhan menjadi sebuah tekad yang tidak tergoyahkan. Xiaoyan mengepalkan tinjunya, mengerahkan seluruh doki, menuangkan ke dalam api surgawi berwarna hijau gelap di dalam dirinya, menjadi lebih terang, membakar dengan hebat tubuh Xiaoyan dan menerangi ruang batu yang gelap dengan cahaya hijau gelapnya.
Api itu pun kini telah dengan cepat mengatasi rasa takut terhadap api pil komunikasi roh dan memancarkan energi yang sangat kuat. Api surgawi berwarna hijau gelap berdenyut dengan kuat, sangat panas melampaui suhu dari api bumi yang ada di dalam kolam. Dengan jentikan jari, api bumi kini telah langsung mendidih di dalam kolam itu, membentuk sebuah pilar-pilar api yang langsung menyelimuti tubuh dari Xiaoyan. Panas yang sangat intens menyebabkan lantai dari ruang batu berwarna abu-abu hijau ini langsung terbakar. Permukaan lantainya berubah menjadi berkilauan seperti batu giok. Energi api yang cukup mengerikan kemudian melingkari tubuh dari Xiaoyan. Jika dia tidak memiliki api surgawi yang melindungi dirinya, atau jika Xiaoyan tidak mengkultivasikan mantra api, di bawah kekuatan seperti ini kemungkinan besar Xiaoyan akan langsung berubah menjadi asap dan lenyap dari dunia. Api surgawi berwarna hijau gelap itu sangat mendominasi, kemudian memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Kekuatan api bumi tidak bisa menembusnya sedikit pun. Di bawah penempaan terus-menerus dari api surgawi, kali ini energi api bumi yang sangat dahsyat kemudian berubah menjadi sebuah energi murni, disuntikkan ke dalam tubuh dari Xiaoyan untuk memperkuat api surgawi yang ada di dalam dirinya berwarna hijau gelap tersebut. Mata dari Xiaoyan pun semakin jernih dan kemudian ia ingin menggunakan kekuatan api bumi untuk menempa tubuhnya sendiri, memperkuat api surgawi hijau gelap, menjadikannya bantuan besar dalam menaklukkan dan juga melahap api pil komunikasi roh yang sudah berada di dalam perut dari Xiaoyan. Api pil komunikasi roh tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya api bumi yang bisa dia andalkan untuk pertumbuhan dan juga pemulihan kekuatannya kini akan menjadi tempat di mana Xiaoyan akan melahap dirinya. Kemampuan Xiaoyan untuk mencapai titik seperti ini berarti wawasan dan juga ketahanan mentalnya melampaui orang biasa. Pergerakan api pil komunikasi roh saat melarikan diri sebelumnya terlalu jelas sehingga Xiaoyan bisa menemukan tempat ini menggunakan pengalamannya selama bertahun-tahun dalam mengendalikan api surgawi untuk bisa mendapatkan api bumi. Di dalam tubuh dari seorang Xiaoyan, api pil komunikasi roh berkobar kemana-mana. Api berwarna abu-abu kini telah langsung beradu dengan api surgawi berwarna hijau gelap. Seberkas kekuatan api bahkan merebus keluar dari dalam tubuh Xiaoyan, menyentuh meridian dan juga tulang Xiaoyan menghasilkan suara mendesis. Rasa sakit luar biasa menyayat hati, bahkan Xiaoyan tidak kuasa menahan erangan dalam rasa sakit ini. Segel tangan dari Xiaoyan pun dengan cepat diubah api surgawi hijau gelap menjadi sangat panas dan kemudian menyerap seluruh energi dari api bumi yang berwarna merah, berasal dari magma merah hitam di dalam ruangan ini, dan itu kemudian membuat energinya mengalir ke seluruh tubuh Xiaoyan melalui api surgawi hijau gelap, membuat aura Xiaoyan melonjak dengan kecepatan yang luar biasa. Di dalam lautan kesadaran, kekuatan jiwa dari Xiaoyan yang sudah berada di tahap akhir alam kaisar kini juga langsung melonjak, meraung keluar dari lautan kesadaran itu kemudian terpecah dan masing-masing mengendalikan api surgawi yang mengalir melalui setiap bagian dari tubuh Xiaoyan itu. Di bawah bimbingan dari kekuatan jiwa, api surgawi berwarna hijau gelap melakukan serangan balik, memecah api abu-abu yang tersebar di seluruh meridian dan juga menaklukkannya. Merasakan bahaya yang luar biasa, nyala api abu-abu dari api pil komunikasi roh berubah menjadi cahaya abu-abu melesat maju dan juga panik. Panas yang menyengat membakar energi dari meridian seorang Xiaoyan, dan hal itu bahkan menumbuhkan sebuah kabut samar. Xiaoyan menahan sakit yang menyiksa ini, terus mengerahkan api surgawi, mempercepat konversi energi dari api bumi dan menghadapi kekuatan amukan dari api abu-abu di dalam tubuhnya. Dua energi pun saling bertemu tanpa henti dan juga tanpa memberikan ampun sama sekali. Benturan dahsyat menghasilkan aliran udara berkabut di dalam tubuh dari seorang Xiaoyan, bahkan sampai merembes keluar. Di dalam tubuh Xiaoyan sendiri, api surgawi berwarna hijau gelap dan juga api pil komunikasi roh terlibat di dalam pertempuran habis-habisan, membuat meridian dari seorang Xiaoyan berkedut dengan cara yang luar biasa. Pertempuran itu benar-benar sengit tanpa kompromi, akhirnya berakhir dengan penyerahan diri salah satu pihak. Kobaran api abu-abu terlalu kuat, namun dia tidak cerdas, ganas namun tidak dalam keadaan yang paling hebat, alias dia dalam keadaan yang lemah.
Meskipun api surgawi hijau gelap milik Soyen memiliki peringkat yang sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan api surgawi berwarna abu-abu, tapi api berwarna hijau gelap merupakan gabungan dari dua api surgawi yang memiliki kekuatan luar biasa. Ditambah bantuan kekuatan jiwa dan juga energi dari api bumi, kobaran api abu-abu menjadi tidak teratur dan kemudian kehilangan arahnya karena ditekan oleh api berwarna hijau gelap tersebut. Dengan satu langkah yang cukup efektif, Soyen memanfaatkan keunggulan seperti ini. Abu-abu di dalam meridiannya tidak mampu melakukan perlawanan dan kemudian meleleh seperti kepingan salju, sepenuhnya menyatu ke dalam meridian Soyen dan mengalir menuju dantian atau inti Dao yang berada di dalam perut Soyen. Ruang batu tempat Soyen berkultivasi tetap remang-remang. Cahaya api dari magma yang ada di dalam kolam kini telah bergejolak dan kemudian memantulkan wajah pucat dari seorang Soyen. Meridian yang sebelumnya layu kini telah langsung dipenuhi oleh energi kehidupan dan kemudian dengan cepat memperbaiki segala kerusakan di dalamnya. Hal itu membuat Soyen langsung tersenyum. Perasaan gembira terlihat jelas dari raut wajahnya ini. Soyen mengerahkan seluruh dogi dan juga api surgawinya untuk mendekati api pil komunikasi roh. Seolah merasakan bahaya yang sangat besar, api pil komunikasi roh langsung berubah menjadi cahaya abu-abu terang, berusaha untuk membebaskan diri. Suhu yang sangat panas menyebabkan vitalitas di dalam tubuh dari Soyen dengan cepat terkuras. Dengan sebuah pikiran, api surgawi berwarna hijau gelap segera menyelimuti api abu-abu tersebut. Energi dari dogi milik Soyen, kekuatan jiwa dan juga kekuatan api bumi mengalir keluar tanpa hambatan, sepenuhnya memutus kemungkinan api pil komunikasi roh untuk keluar dari dalam tubuh Soyen. Dua kobaran api yang sangat besar pun pada akhirnya bertabrakan di dalam tubuh Soyen ini, mengeluarkan suara mendesis yang berdentum dengan cara yang luar biasa, membuat tubuh Soyen bergetar tanpa henti. Di bawah cahaya api, Soyen tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka, benar-benar menakutkan. Waktu berlalu, Soyen perlahan menjadi lebih tenang. Dia berdiri tanpa bergerak seperti patung batu, dan kemudian dia menyatu dengan api bumi yang ada di hadapannya. Hidup berdampingan dengan api surgawi, pikirannya tenang seolah menyatu dengan semua hal yang ada di langit dan bumi. Kekuatan jiwanya seperti hembusan angin merasakan denyut dari api surgawi, dan kali ini api pil komunikasi roh yang sudah sangat lemah mengalami penurunan aura setelah berulang kali ditahan oleh api surgawi berwarna hijau gelap. Di bawah kobaran dari api surgawi hijau gelap, energinya terus terkuras, volumenya bahkan menyusut dan mencoba melakukan perlawanan terakhir yang putus asa. Soyen menarik napas dalam-dalam, mengerahkan kekuatan api surgawi hijau gelap untuk menerkam api pil komunikasi roh dengan kecepatan kilat. Perlawanan yang dilakukan oleh api pil komunikasi roh itu sia-sia saja. Setelah berjuang sebentar, akhirnya nyala api berwarna abu-abu kini telah langsung meredup, dan itu benar-benar padam. Api pil komunikasi roh melayang di dalam dantian milik Soyen. Itu terlihat murni, tanpa adanya kotoran sedikit pun. Terlihat jernih seperti kristal abu-abu. Energi kehidupan tanpa batas terpancar dari nyala api abu-abu yang kemudian bergetar seolah nyala api itu bisa bernafas. Bibir dari Soyen kini langsung tersenyum menunjukkan sebuah kegembiraan. Nyala api abu-abu kemudian berfluktuasi. Sejumlah besar informasi kini telah muncul di dalam benak dari seorang Soyen. Api pil komunikasi roh terbentuk dari api makhluk mitos zaman kuno yang telah mencapai kesadaran setelah bertahun-tahun dimurnikan dan sering muncul dalam berbagai bentuk binatang buas zaman kuno. Meskipun kekuatan api ini tidak bisa dianggap dengan hal yang paling kuat, namun ia sangat protektif terhadap tuannya, memiliki kemampuan pemulihan kehidupan yang ampuh, mampu menyembuhkan luka parah dengan cepat, dan memiliki efek ajaib untuk bisa menyehatkan pil obat selama proses alkemis. Setelah melihat informasi tentang api pil komunikasi roh, Soyen pun hanya bisa tersenyum puas, mengingat adegan di mana api pil komunikasi roh
berubah menjadi 9 binatang buas dari zaman kuno seperti Gong Wu Yuan dan juga yang lainnya untuk mengintimidasi kelompok dari Xiaoyan. Hal itu membuat senyum dari Xiaoyan semakin melebar. Tak lama kemudian sebuah suara tiba-tiba saja terdengar. Hahaha, anak muda, penampilanmu cukup bagus. Itu adalah suara dari seorang Zanlao yang kali ini sudah berdiri di hadapan dari seorang Xiaoyan. Xiaoyan sambil melihat pada Zanlao, dia pun mulai mengeluh. Kau dasar orang tua sialan. Kau benar-benar muncul di waktu yang paling tepat. Bahkan pada saat itu kau tidak menawarkan bantuan ketika kita semuanya menghadapi kekuatan api surgawi yang menakutkan ini. Zanlao hanya tertawa sambil mengelus jenggotnya sendiri. Ia kemudian perlahan berkata pada Xiaoyan, bagaimana bisa seorang akan tumbuh tanpa mengalami kesulitan? Bagaimana seorang bisa menjadi elang tanpa menahan angin dan hujan? Xiaoyan kemudian mengatakan, beraninya kau meminta orang sepertiku di tahap awal bintang 3 Dodi untuk mengambil resiko sebesar itu demi mendapatkan dan memberikan pukulan terakhir. Zanlao hanya tertawa sambil menimpali. Itu memang cukup berbahaya, tapi menghadapi kematian bisa membuatmu lebih cepat menumbuhkan potensimu sendiri. Setidaknya kau saat ini masih berdiri dan baik-baik saja, bukan? Xiaoyan, keberuntunganmu cukup bagus. Ini adalah api surgawi peringkat 16 di dalam benua Dodi dan sebenarnya memiliki kekuatan kehidupan yang tidak terbatas. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengarkan ucapan dari seorang Zanlao dan kemudian penuh dengan antusias. Xiaoyan pun merenungkan api pil komunikasi roh di dalam tubuhnya. Pikiran dari Xiaoyan pun bergejolak. Hal ini membuat api pil komunikasi roh langsung bergerak sesuai keinginan dan juga kehendak dari seorang Xiaoyan. Perlahan langsung berenang menuju dantian di dalam tubuhnya. Kemanapun api pil komunikasi roh ini lewat, kobaran api abu-abu memancarkan energi kehidupan tanpa batas dan kemudian dengan cepat memperbaiki luka-luka di dalam tubuh Xiaoyan yang telah dideritanya selama pertempuran sebelumnya. Garis meridian Xiaoyan yang layu kini telah menerima energi segar dan kemudian direvitalisasi dengan kekuatan yang tidak terbatas, membuat luka di seluruh tubuh Xiaoyan sembuh total, bahkan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak. Ketika Xiaoyan mengepalkan tinjunya, udara menghasilkan suara dentuman seperti gelombang sonik yang samar. Hal itu membuat Xiaoyan gembira yang kemudian berkata, meskipun hanya 2 tingkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan api suci kekacauan, tapi kemampuan pemulihan dari api pil komunikasi roh sangat hebat. Kekuatannya juga luar biasa, bahkan cukup unik di antara api surgawi. Dengan ini, bukankah aku akan memiliki kemampuan pemulihan yang sama seperti Gong Wu Yuan sebelumnya? Sungguh harta yang luar biasa. Zanlao menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh semangat. Lalu dia mendongak ke arah langit-langit. Dari ruang batu ini, matanya yang dalam seolah mencoba menembus lapisan batu yang tebal dan kemudian melihat sesuatu di luar sana. Kondisi di luar saat ini sedang gelap gulita karena malam telah tiba. Zanlao bisa menemukan sosok dari seorang Xiao Zhan telah berjaga bersama dengan Lei Shaolong dan juga yang lainnya. Dan detik berikutnya pandangan mata dari Zanlao kini langsung melihat ke arah Zenny yang berada di samping pintu masuk dari gua ini. Tampaknya raut wajah dari Zenny menunjukkan sebuah kekhawatiran akan keselamatan dari seorang Xiaoyan. Di bawah cahaya bulan, Zenny terlihat nampak cantik dan anggun. Tubuhnya memancarkan pesona yang luar biasa, membuat Zanlao tiba-tiba saja bergumam. Pesona yang begitu memikat, sungguh kecantikan tiada tara. Pemuda bernama Xiaoyan sialan ini sungguh beruntung dalam urusan wanita. Tak lama kemudian pandangan mata dari Zanlao kembali melihat ke arah Xiaoyan dan dia segera mengatakan, "Hei bocah sialan, lihatlah ke arah pintu masuk dari gua di atas sana. Ada seorang wanita yang sedang merindukan dirimu. Kau harus dengan cepat meningkatkan kekuatanmu, lalu melahap api surgawi peringkat 16 itu yang akan membuatmu segera naik level." Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari Zanlao tiba-tiba saja langsung menghilang masuk kembali ke dalam pagoda emas. Zanlao dari dalam pagoda emas kembali mengatakan, "Xiaoyan sialan, jangan membuat si cantik itu menunggumu terlalu lama." Tubuh dari Xiaoyan tiba-tiba saja kaku
Dan sosok dari Zeni kini telah langsung muncul di dalam benaknya, membuat hati dari seorang Soyeon sangat tidak berdaya. Namun sekarang masalah serius harus dihadapi Soyeon, dan ini bukan waktunya untuk membicarakan tentang percintaan. Seperti yang dikatakan Zanlao, Soyeon harus dengan cepat melahap api surgawi, karena itu sangat penting bagi peningkatan kekuatannya sendiri, menjadikannya hal yang utama untuk kali ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Berapa level peningkatan kekuatan dari Soyeon ketika dia berhasil melahap api pil komunikasi roh? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.